Perkenalkan, nama saya Maria Selviani Putri dari kelas B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen Pak Johansyah SEMM, matkul pengantar manajemen. Di sini saya mengambil dari buku yang berjudul Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah yang dikarang oleh Malayu SITP Hasibuan. Penerbitan Jakarta, Bumi Aksara 2014. Dari buku ini saya ditugaskan mempresentasikan bab 1, yaitu pengertian dan pentingnya manajemen. Ada pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita, yaitu apa yang diatur? Yang diatur adalah unsur-unsur manajemen yang terdiri dari money, method, material, machines, dan market, yang disingkat 6M. Selanjutnya, kenapa harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Terus, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi. Selanjutnya, bagaimana mengaturnya? Melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya, di mana harus mengatur? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan alat dan wadah. Selanjutnya, manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah pelayanan dan atau laba atau profit. Mismanagement atau salah arus harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian, pemborosan, bahkan tujuan tidak akan tercapai. Selanjutnya, yang kedua ada pentingnya manajemen. Ada 1, pekerjaan yang berat dan sulit yang dikerjakan sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. 2, perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. 3, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. 4, manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut. 6, manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. 7, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 8, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 9, manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama kelompok orang. Manajemen sudah ada sejak adanya pemimpin, pengatur, dan ada bawahan yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Pada saat itu, manajemen belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi masih bergabung dengan ilmu sosiologi, hukum, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, apakah dasar atau persyaratan supaya manajemen dapat diterapkan? Ada 1, ada tujuan bersama, kepentingan yang akan dicapai. 2, ada kerjasama di antara kelompok orang. 3, ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. 4, ada hubungan formal dan ikatan kerjasama yang tertib. 5, ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. 6, ada organisasi. 7, ada wewenang. 8, ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 9, ada pemimpin atau pengatur dan bawahan yang diatur. 10, ada relationship dan organization dan human organization. 11, ada komunikasi dan declaration of authority. Selanjutnya ada B,
filsafat dan asas-asas manajemen. Ada 1. Filsafat manajemen. Filsafat manajemen adalah kerjasama, saling menguntungkan, bekerja efektif, dan dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap, dan berani mengambil keputusan, maka aktivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis. 2. Asas-asas manajemen. Asas atau prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas sifatnya permanen. Asas adalah dasar tetapi bukanlah suatu yang absolut atau mutlak. Selanjutnya ada ilmu dan seni manajemen. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang disistematiskan, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran umum mengenai keadaan suatu objek dan objek tertentu. Manajemen ilmiah adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disistematiskan, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Manajemen ilmiah adalah manajemen yang menggunakan ilmu dan scientific method. Scientific method adalah suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu dan tujuan utamanya ialah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada. Scientific management memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada A. Tersusun secara sistematis atau teratur. B. Dapat dipelajari dan diajarkan. C. Menggunakan metode ilmiah. D. Dapat dijadikan suatu teori. E. Objektif dan rasional. Selanjutnya, seni atau art. Seni atau art adalah sesuatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai keterampilan. Perbedaan antara science dan art adalah ilmu ada 1. Berkembang secara sistematis, sedangkan seni berkembang secara praktis. Ilmu membuktikan, seni merasa. Ilmu meramalkan, seni menerka. Ilmu memberikan definisi. 4. Menguraikan atau mengajarkan. Ilmu memberikan kepastian atau ukuran, sedangkan seni memberikan pendapat. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.